Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat mempresentasikan materi mata kuliah analisis kebijakan olahraga bab 12 dengan anggota yang pertama Bambang Tiawan, yang kedua Rita, yang ketiga dan Nadia. Untuk materi pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kebijakan pemanfaatan IPTEK untuk meningkatkan budaya dan prestasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dilihat dari kata penyusunannya terdiri dari tiga kata, yaitu ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ilmu memiliki arti pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu dan dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tersebut. Pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui tetapi belum teruji kebenarannya. Sedangkan teknologi berarti seluruh ide, metode, teknik, benda-benda material yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karena itu, IPTEK dapat didefinisikan sebagai suatu ilmu yang berorientasi terhadap kebutuhan manusia. Dalam hal meningkatkan prestasi, beberapa teoris mengungkapkan kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan seseorang menjadi underachiever dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Spivak dan Karinch 2006, seorang underachiever dalam kehidupannya memiliki manajemen kombinasi. Menurut Spivak dan Karinch tahun 2006, seorang underachiever dalam kehidupannya memiliki manajemen kombinasi kepribadian, intelektual, penilaian, dan faktor kebetulan pada level cukup atau mediocrity. Mereka kurang memiliki disiplin, kegigihan, atau usaha yang baik. Setiap orang pasti pernah merasakan motivasi yang turun, dan kondisi ini wajar selama tidak dilakukan terus-menerus. Pada seorang underachiever, kurangnya motivasi merupakan gaya hidup mereka. Mereka mengerti apa yang seharusnya mereka lakukan, namun mereka memiliki sikap untuk menghindar, memperkecil kenyataan, tidak memperhatikan, tidak terorganisir, ataupun bahkan akhirnya tidak menyadari kondisi dan situasi di sekitar mereka. Mereka dapat dikatakan memiliki kemampuan, namun mereka memiliki sikap yang buruk dalam mengatasi diri mereka. Dan dari sudut pandang lain, yang dapat melengkapi pendapat Spivak dan Karinch dalam Guangbo Mou pada tahun 2010, terdapat beberapa faktor di luar diri yang tidak baik dan juga faktor psikologis. Faktor yang pertama adalah edukasi keluarga yang tidak baik. Yang dimaksud di sini adalah metode yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Gambaran moral yang diberikan kepada anak kurang baik. Fokus orang tua adalah untuk membiayai atau menafkahi anak, bukan mendidik anak. Dan dapat juga anak tidak mendapat kehangatan dalam keluarga oleh karena perceraian ataupun ada jarak yang jauh dalam hubungan keluarga. Oleh Rim dalam Epicentrum dikatakan bahwa perhatian yang berlebihan kepada anak merupakan tanda ada kemungkinan anak untuk menjadi underachiever atau memiliki permasalahan emosi di masa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh karena anak tidak memperoleh kesempatan untuk belajar bahwa ia berusaha dahulu dengan usahanya sendiri untuk mendapatkan sesuatu di mana anak bisa memperoleh kepercayaan diri dan melatih inisiatif mereka. Hal lain lagi adalah urutan kelahiran dan rivalitas antar saudara, di mana ketika anak merasa tidak sesukses saudaranya, mereka akan mencari jalan lain untuk mencari perhatian. Salah satunya adalah mencapai prestasi yang rendah. Tuntutan dan tanggung jawab yang berlebih pada anak juga salah satu faktornya. Seperti misalnya tuntutan prestasi yang tinggi dibandingkan kemampuannya. Tuntutan peran dalam keluarga yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak,
dalam berbagai aspek sesuai tahap perkembangan mereka. Tentunya yang kedua, pengaruh lingkungan sosial yang buruk, termasuk di sini adalah terjadinya korupsi, orientasi pada uang dan materi. Orientasi yang lebih mementingkan kesenangan yang membuat mahasiswa bingung atau anak bingung, dan secara bertahap membuat mereka secara sadar maupun tidak sadar mengikuti gaya hidup tersebut. Faktor yang ketiga adalah informasi yang disebarkan oleh media tidak lagi memilah mana yang baik atau mana yang buruk, sehingga para anak-anak atau siswa atau mahasiswa pun ikut tercemar secara budaya dan pola pikir. Dan yang terakhir adalah edukasi di sekolah yang tidak memadai dari segi bagaimana pengajar dapat memberikan metode pengajaran yang sesuai, sumber daya pendidikan yang kurang memadai. Dan pada anak underachiever ini, mereka sangat mudah untuk membalikkan fakta, sehingga dengan keterbatasan dalam pendidikan tadi menyebabkan mereka mudah untuk membentuk sikap buruk terhadap pencapaian prestasi mereka, perilaku, dan kondisi psikologis. Selanjutnya, bagaimana cara kita menghindari kecurangan? Lakukan perekrutan karyawan dengan cermat. Salah satunya, karyawan merupakan investasi terbesar yang kita miliki dalam berbisnis. Nanti tidak heran jika sejak proses perekrutan tersebut kita memilih atau menentukan kualifikasi yang terbaik. Hal ini adalah langkah awal yang perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan karyawan yang jujur dan memiliki tanggung jawab besar dalam bekerja. Dan begitu kecil kemungkinan bagi karyawan yang bersangkutan melakukan tindakan kecurangan yang merugikan perusahaan atau perusahaan kita sendiri nantinya. Selain itu, sebagai pebisnis, usahakan bahwa sistem rekrutmen di perusahaan kita terbebas dari kolusi. Secara harfiah, kolusi merupakan bentuk kerjasama antara oknum internal dengan calon karyawan secara ilegal. Biasanya hubungan kekerabatan menjadi alasan yang dipakai dalam melakukan kecurangan ini. Tentu saja jika diawali dengan kecurangan tidak menutup kemungkinan bahwa karyawan yang bersangkutan juga melakukannya dalam hal keuangan. Yang selanjutnya mungkin menyediakan sistem pengendalian internal. Dalam rangka menghindari kecurangan keuangan pada bisnis, kita juga perlu menyediakan sistem pengendalian internal yang baik, dimulai dari menyediakan lingkungan kerja dengan manajemen bisnis yang baik serta struktur organisasi yang jelas. Dengan demikian, masing-masing karyawan dan pihak manajemen memahami peran dan otoritas yang dimiliki, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan mencegah penyalahgunaan otoritas. Selanjutnya, menjalankan proses komunikasi akuntansi yang baik. Dalam hal ini, kecurangan keuangan pada bisnis tidak akan terjadi apabila proses komunikasi berjalan dengan baik. Terlebih tindak kecurangan keuangan tersebut identik dengan ketidaktransparan keuangan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, memiliki standar prosedur dalam pengendalian internal. Standar prosedur pengendalian internal ini juga menjadi salah satu cara yang terbaik menghindari kecurangan keuangan pada bisnis. Prosedur ini nantinya juga akan memindahkan Anda atau kita dalam mengatur perilaku seluruh karyawan agar sesuai dengan visi dan misi dari bisnis tersebut. Umumnya ada beberapa prosedur yang perlu ditetapkan dalam pengendalian internal. Selanjutnya, pembahasan kita selanjutnya yaitu iptek dalam proses latihan pakaian ataupun peralatan. Dalam zaman ini, perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan telah membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Meskipun ada dampak negatif atau kelemahan dari kemajuan iptek, namun hal ini seolah diabaikan oleh manusia. Faktanya tidak dimungkiri lagi iptek dikembangkan setiap waktu dan banyak pula pengaruhnya dalam kehidupan. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar kini relatif sudah bisa digantikan dengan perangkat-perangkat mesin seperti komputer, kendaraan, handphone, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan iptek yang semakin pesat membuat segalanya menjadi semakin mudah dan cepat.
akses untuk mendapat suatu informasi dengan adanya bantuan teknologi menjadi sangat mudah dan cepat dan tidak dapat dimungkiri sangat membantu dalam kehidupan pribadi serta setiap individu. Dalam berbagai bidang, perkembangan iptek memberi pengaruh yang sangat penting dalam dunia pendidikan, misalnya munculnya media massa, khususnya media elektronik, sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. Dampak dari hal lain ini adalah guru bukannya salah satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Selain itu, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya pembahasan kita yaitu kedokteran olahraga dalam manajemen dan event olahraga. Ilmu kedokteran olahraga merupakan salah satu cabang ilmu kedokteran yang mengkhususkan pembahasan pada penggunaan olahraga sebagai media atau sarana untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ilmu kesehatan olahraga merupakan cabang ilmu kedokteran olahraga mengenai pengkajian pelaksanaan olahraga pada orang yang sehat. Penggunaan istilah ilmu kedokteran olahraga atau sport medicine baru dikenalkan saat pertemuan ahli kedokteran olahraga pada tahun 1912 di Jerman. Tetapi diyakini bahwa upaya-upaya penerapan ilmu kedokteran pada bidang olahraga telah dilakukan jauh sebelum pertemuan itu. Kaitan dengan disiplin ilmu lain dalam ilmu kedokteran olahraga dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Memerlukan disiplin ilmu lain, baik ilmu medis maupun non-medis. Keterkaitan ilmu tersebut sangat kuat bila sesuai dengan tujuan ilmu kedokteran olahraga, yaitu meningkatkan derajat kesehatan. Kenyataan bahwa latihan fisik yang dilakukan pada olahraga prestasi sering menurunkan derajat kesehatan, membuat keterkaitan ilmu kedokteran olahraga dengan ilmu non-medis perlu dipahami untuk menghindari pengaruh yang tidak baik dari kegiatan berolahraga. Yang pertama yaitu pemeriksaan umum, amnesis, tujuan berolahraga, riwayat penyakit kardiovaskular, penyakit muskuloskeletal, pemeriksaan fisik 1, inspeksi, observasi dengan melalui indera penglihatan, palpasi, pemeriksaan melalui indera, itu merupakan suatu pemeriksaan laboratorium pemeriksaan sederhana meliputi kajian-kajian ilmu yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.